Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Lili Yuliastuti dalam program penerapan konsep-konsep matematika. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau hidup ini kadang nggak adil? Maksud aku begini, kalian mungkin ngerasa matematika itu susah banget. Ngerjain soal logaritma atau integral bikin kepala mau meledak. Tapi di sisi lain, kalian bisa dengan santainya jalan kaki sambil main HP, menghindari lubang di jalan, sambil dengerin musik, dan tangan satunya lagi megang boba tanpa tumpah. Kedengarannya biasa aja kan? Tapi tahu nggak, bagi teknologi paling canggih di dunia saat ini, kegiatan nyantai kalian itu adalah mimpi buruk matematika yang paling horor. Kenapa robot bisa ngitung triliunan data dalam sedetik, tapi langsung nge-glitch kalau disuruh jalan di atas tumpukan batu yang nggak rata? Kenapa komputer bisa ngalahin Grandmaster Catur, tapi bingung banget cara bedain antara kucing sama muffin coklat? Fenomena ini punya nama yang keren banget, namanya paradoks Moravec. Hans Moravec, seorang pakar robotika, pernah bilang kalau komputasi tingkat tinggi itu cuma butuh sedikit kecerdasan. Tapi aktivitas sensor motorik manusia yang kita anggap remeh itu butuh sumber daya komputasi yang luar biasa besar. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia alam semesta ini lewat kacamata matematika. Kita bakal cari tahu kenapa hal-hal yang menurut kalian gampang sebenarnya adalah puncak dari kejayaan matematika yang sangat kompleks. Bayangkan sebuah robot canggih seharga miliaran rupiah. Dia bisa main stok saham, bisa bikin kode program, tapi pas disuruh masuk ke ruangan yang penuh kursi berantakan, dia bakal diam 1000 bahasa atau malah nabrak sana-sini. Ini bukan karena robotnya rusak, tapi karena matematika yang mendasarinya itu luar biasa berat. Kita bicara tentang teori graf dan geometri komputasi. Saat kalian jalan melewati kerumunan di kantin sekolah, otak kalian secara instan memetakan ruang. Dalam matematika, ini adalah masalah pencarian jalur dalam ruang konfigurasi yang dimensinya bisa tak terbatas. Robot harus menghitung setiap koordinat X, Y, Z dari setiap rintangan, lalu memprediksi vektor pergerakan setiap orang di depannya. Bagi kita, itu insting. Bagi robot, itu adalah jutaan baris persamaan diferensial yang harus diselesaikan dalam hitungan milidetik. Inilah yang bikin para ilmuwan terobsesi. Kita adalah produk dari kalkulus alam semesta yang sudah berjalan sangat lama. Jadi matematika itu bukan cuma di buku tulis kalian, tapi ada di setiap langkah kaki kalian saat menuju kelas. Sekarang mari kita bedah lebih dalam soal logika di balik paradoks Moravec ini. Kenapa main catur itu mudah bagi komputer? Karena catur adalah sistem formal dengan aturan yang kaku. Matematikanya jelas, yaitu pohon keputusan atau decision tree. Komputer tinggal melakukan pencarian brute force atau menggunakan algoritma minimax untuk melihat semua kemungkinan langkah ke depan. Ini hanya soal kekuatan pemrosesan angka. Tapi coba suruh robot buat cuci piring. Nah, disinilah keajaiban matematika yang sesungguhnya terjadi. Cuci piring melibatkan persepsi visual, tekanan tangan yang pas supaya piring nggak pecah, dan pemahaman tentang materialitas. Di sini matematika yang digunakan bukan lagi sekadar tambah kurang, tapi probabilitas Bayesian dan logika fuzzy. Robot harus menebak dengan tingkat keyakinan tertentu. Apakah benda licin ini adalah piring atau cuma bayangan? Ilmuwan menggunakan matematika probabilitas untuk membantu robot menghadapi ketidakpastian dunia nyata. Mengapa rumus-rumus ini seksi bagi mereka? Karena rumus itu memungkinkan mereka untuk memodelkan ketidaktahuan kita. Bayangkan, ada rumus yang dirancang khusus untuk menangani sesuatu yang kita nggak tahu secara pasti. Itu gila kan? Para ilmuwan menggunakan imajinasi mereka untuk menciptakan jembatan antara angka-angka yang pasti dengan dunia nyata yang penuh glitch dan kekacauan. Inilah yang kita sebut sebagai keindahan dalam ketidakpastian. Matematika memberikan struktur pada kekacauan itu sendiri. Kita lanjut ke bagian yang lebih mind-blowing lagi. Pernah dengar tentang topologi? Ini adalah cabang matematika yang mempelajari sifat-sifat benda yang nggak berubah meskipun bentuknya ditekuk atau diregangkan. Dalam dunia robotika dan AI, topologi dipakai untuk memahami ruang data. Robot yang mencoba mengenali wajah kalian sebenarnya sedang memetakan titik-titik di wajah kalian ke dalam sebuah manifold atau permukaan matematis di ruang dimensi tinggi.
Saat kalian tersenyum, marah, atau baru bangun tidur, bentuk visual wajah kalian berubah, tapi topologinya tetap sama. Matematika inilah yang memungkinkan teknologi Face ID di HP kalian tetap mengenali kalian meskipun kalian lagi pakai masker atau kacamata hitam. Tanpa pemahaman tentang ruang dan bentuk yang abstrak ini, teknologi modern bakal sangat kaku. Kita nggak akan punya filter Instagram yang bisa ngikutin gerakan muka kita dengan mulus, atau mobil otonom yang bisa tahu kalau tumpukan plastik di jalan itu beda sama batu besar. Jadi, saat kalian belajar geometri di sekolah, jangan cuma bayangkan gambar segitiga atau lingkaran yang membosankan di papan tulis. Bayangkan, itu adalah dasar untuk membangun mata bagi para robot di masa depan. Matematika adalah alat bagi kita untuk memberikan indera kepada mesin. Lalu, apa dampaknya buat peradaban kita kalau kita nggak paham matematika ini? Jujur aja, kita bakal terjebak di zaman kegelapan teknologi. Tanpa kemampuan untuk menerjemahkan gerakan fisik ke dalam bahasa matematika, kita nggak akan pernah punya prostetik atau tangan robotik yang bisa bantu teman-teman kita yang disabilitas untuk kembali beraktivitas secara normal. Kita nggak akan punya drone yang bisa kirim bantuan medis ke daerah bencana dengan navigasi mandiri. Paradoks Moravec mengajarkan kita satu hal penting. Matematika bukan soal siapa yang paling cepat ngitung, tapi soal bagaimana kita memahami cara kerja realitas. Matematika adalah backbone dari semua kenyamanan yang kita rasakan sekarang. Setiap kali kalian streaming video tanpa buffering, ada algoritma kompresi berbasis transformasi Fourier yang bekerja keras di sana. Setiap kali kalian main game 3D dengan grafik yang realistis, ada aljabar linier yang sedang menentukan posisi setiap cahaya dan bayangan di layar kalian. Kita hidup di dalam sebuah simfoni angka yang terus berbunyi tanpa kita sadari. Dan kalian, sebagai generasi masa depan, adalah orang-orang yang punya kesempatan buat nulis notasi baru dalam simfoni itu. Penutupnya, aku mau kalian sadar bahwa setiap kali kalian merasa kesulitan belajar matematika, itu sebenarnya karena kalian sedang mencoba mengunduh bahasa rahasia alam semesta ke dalam otak kalian. Matematika adalah superpower. Manusia mungkin nggak secepat komputer dalam berhitung, tapi kita punya intuisi yang luar biasa, yang sebenarnya adalah matematika tingkat tinggi yang sudah matang di kepala kita sejak lahir. Tugas kita sekarang adalah membedah intuisi itu, mengubahnya jadi kode dan menciptakan teknologi yang bisa membantu lebih banyak orang. Tanpa matematika yang dianggap abstrak ini, peradaban kita mungkin masih ada di tahap mengandalkan tenaga otot semata tanpa ada bantuan dari mesin-mesin cerdas. Kita harus bangga, karena dengan mempelajari matematika, kita sedang belajar cara menjadi arsitek masa depan. Jadi, jangan menyerah sama rumus-rumus itu. Pandanglah mereka sebagai kunci untuk membuka pintu-pintu yang dulunya dianggap mustahil untuk dilewati. Dunia digital yang kalian nikmati sekarang, mulai dari metaverse sampai kripto, semuanya dibangun di atas fondasi logika yang kalian pelajari hari ini di kelas. Kalian adalah para penyihir modern, dan matematika adalah tongkat sihirnya. Oke, teman-teman remaja yang cerdas dan energik, itu tadi sekilas tentang bagaimana paradoks Moravec membuka mata kita tentang betapa kerennya matematika dalam teknologi robotika dan AI. Aku harap setelah dengerin ini, kalian gak lagi ngelihat buku matematika sebagai musuh, tapi sebagai manual book untuk menguasai dunia. Ingat, dunia ini penuh dengan invisible mechanism yang cuma bisa dilihat kalau kamu paham logikanya. Jangan biarkan rasa malas kalian jadi glitch dalam perjalanan kalian meraih impian. Teruslah bereksplorasi, karena siapa tahu naskah algoritma hebat berikutnya bakal lahir dari tangan kalian. Saya Lili Yuliastuti, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Tetap penasaran, tetap kritis, dan yang paling penting, tetap cintai matematika karena matematika adalah bahasa masa depan. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita bakal bongkar rahasia teknologi lainnya yang gak kalah seru.